Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Fitri Rahmawati dengan NIM F1C1210007 dan Dinda dengan NIM F1C1211037. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani yang akan dibacakan oleh Lajifa Adinda. Baiklah, apa itu paradigma Qur'ani? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Adapun poin-poin pembahasan dari materi ini, yaitu yang pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang kedua, sumber historis, filosofis, psikologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani. Yang ketiga, argumen sensi dan urgensi paradigma Qur'ani. Yang keempat, kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Yang poin yang pertama yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan Al-Quran, mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Mengembangkan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Struktur transcendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan yang empiris dan ilmu pengetahuan yang rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani. Masa ini disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi puar-puar dalam ekonomi dan politik. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Keistimewaan generasi ini memang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Poin yang ketiga yaitu argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. Apa arti kemodernan kalau tidak membawa kesejahteraan? Apa arti kemajuan iptek kalau manusia tidak makrifat kepada Allah?
Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu, tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid ingin menyatakan bahwa landasan iptek adalah ma'rifatullah dan Al-Quran adalah paradigma untuk mengembangkan iptek. Penguasaan iptek yang dilandasi ma'rifatullah akan membawa kemajuan lahir batin, sejahtera dunia akhirat, dan rahmat bagi semua alam. Iptek dan kehidupan yang tidak dipandu wahyu belum tentu membawa kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sedangkan iptek dan kehidupan yang dipandu oleh wahyu tentu akan mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, sejahtera lahir batin, dunia akhirat, jasmani rohani. Itulah paradigma Qurani dalam konsep dan kenyataan kehidupan. Menurut Nurholis Majid tahun 2008, menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratif, mantap, sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Paradigma Qurani dalam pengembangan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang tentu saja tidak sekularistik. Paradigma Qurani dalam pengembangan budaya juga akan melahirkan budaya masyarakat yang tidak sekuler dalam proses, hasil, dan aktualisasinya. Pengembangan ekonomi yang berlandaskan paradigma Qurani jelas akan melahirkan konsep dan kegiatan ekonomi yang bebas bunga dan tidak spekulasi yang merugikan. Prinsip ekonomi Islam adalah tidak boleh rugi dan tidak boleh merugikan orang lain. La dahrara wala dirara. Riba dan garar adalah jelas merupakan segala sesuatu yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Poin yang keempat yaitu kontribusi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam. Jika umat Islam sekarang bersikap dan sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek, sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Adapun kunci sukses dunia Islam, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Kesimpulan yang didapat yaitu satu, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi umat Islam ada hal yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qurani ini. Karena tanpa kesejahteraan itu, umat Muslim ini, paradigma tidak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh Muslim. Karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam.
Apabila seorang mahasiswa memanfaatkan teknologi tanpa dilandasi dengan perjalanan moralitas generasi muda dengan menumbuhkan paradigma Qur'ani di kalangan mahasiswa, diharapkan akan mencetak pemuda-pemudi yang cerdas, intelektual, serta berakhlak mulia. Yang ketiga, dengan menumbuhkan paradigma Qur'ani di kalangan mahasiswa, diharapkan akan mencetak pemuda mulia berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Persoalan yang belum dikupas pada sebagai nilai terbaruan dari tulisan ini yang sedikit banyak berbeda dengan tulisan tentang bahasan ini, diantaranya untuk memahami kembali urgensi paradigma Qur'ani bagi generasi muda Indonesia. Sekian sempat kami sampaikan mengenai tentang paradigma. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.